sebuah loteng tua yang berdebu, Milio dan Litra menemukan sebuah kotak kayu misterius. Di dalamnya, terdapat sebuah peta bercahaya yang bertuliskan Negeri Ukur. Rasa penasaran mereka memuncak saat tiba-tiba peta itu bergetar hebat. Tanpa sempat berpikir lama, sebuah cahaya terang menarik mereka masuk ke dalam peta tersebut. Milio dan Litra mendarat di tanah yang sangat aneh. Di sini, rumputnya berbentuk penggaris dan pohon. Pohonnya memiliki angka-angka di batangnya. Seorang pria tua dengan topi berbentuk kerucut panjang menyapa mereka. Selamat datang di negeri Ukur. Namaku Pak Metron, sapanya dengan ramah. Di sini, segalanya harus jelas besarannya agar tidak terjadi kekacauan. Apa itu besaran Pak Metron? Tanya Milio dengan bingung. Pak Metron tersenyum dan mengeluarkan sebuah tongkat panjang. Besaran adalah sesuatu yang bisa kita ukur, Milio. Seperti panjang jembatan ini, jawabnya sambil menunjuk jembatan kayu di depan mereka. Tapi untuk mengukurnya, kita butuh satuan agar semua orang setuju seberapa panjangnya. Litra mencoba melintasi jembatan itu, tetapi jembatan itu terus berubah ukuran. Kenapa jembatannya goyang? Seru Litra. Pak Metron menjelaskan, seseorang telah mencuri satuan meter dari jembatan ini. Kalian harus menyebutkan 1 meter agar jembatannya tetap stabil. Litra berteriak, jembatan ini panjangnya 3 meter. Seketika, jembatan itu membeku dan menjadi kokoh. Mereka melanjutkan perjalanan ke hutan berat, di mana mereka bertemu dengan Bumasa. Bumasa sedang mencoba menyeimbangkan timbangan raksasa yang berisi buah-buah beri ungu. Aku sedang mengukur massa buah-buah ini, kata Bumasa. Massa adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak materi di dalam sebuah benda. Litra membantu Bumasa menambahkan beberapa batu pemberat. Jika buah ini beratnya 1 kilogram, maka kita butuh satuan yang tepat, jelas Bumasa. Litra belajar bahwa gram dan kilogram adalah satuan untuk besaran massa. Kalau buahnya kecil, kita pakai gram saja ya, tanya Litra cerdas, dan Bumasa mengangguk setuju. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap dan penuh bintang-bintang yang berputar. Seorang peri kecil bernama Tika muncul dengan jam pasir besar di tangannya. Cepat, kalian harus melewati lorong waktu sebelum pasirnya habis, seru Tika. Milio bertanya, apakah waktu juga termasuk besaran? Tika mengangguk cepat. Tentu saja, dan satuannya adalah detik. Litra dan Tika berlari menembus lorong yang penuh dengan jam-jam berdetak. Ayo Litra, kita hanya punya waktu 60 detik, teriak Tika. Litra menghitung dalam hati setiap detakan jam. Dia menyadari bahwa setiap detik sangat berharga untuk menentukan durasi perjalanan mereka di dalam lorong ajaib itu. Setelah melewati lorong, mereka kembali ke tempat Pak Metron. Kalian telah belajar tentang besaran panjang, massa, dan waktu, kata Pak Metron bangga. Dan kalian tahu bahwa tanpa satuan seperti meter, kilogram, dan detik, dunia ini akan sangat membingungkan. Milio dan Litra kini mengerti mengapa angka-angka itu sangat penting. Tiba-tiba, peta di tangan Milio bersinar kembali. Dalam sekejap, mereka sudah kembali berada di loteng rumah. Litra, lihat, penggaris ini panjangnya 30 cm. Seru Milio sambil mengambil penggaris di lantai. Mereka tersenyum, menyadari bahwa sekarang dunia di sekitar mereka memiliki arti yang jauh lebih jelas.